Oke, kita semua pasti pernah deh ngerasain ini. Kita udah capek-capek nyusun sebuah ide atau sebuah cerita yang menurut kita, wah ini brilian banget, logis, keren, pokoknya pintar banget kedengarannya. Tapi pas kita lempar ke orang lain, kok sepi ya, hening. Nah, di pembahasan kali ini kita bakal bongkar satu pertanyaan yang super penting dari Quest 4 Market Influence. Pertanyaannya simple, cerita kita itu beneran ampuh nggak sih? Atau jangan-jangan cuma kedengeran pinter di kepala kita doang? Coba deh bayangin situasinya. Kita udah ngerasa bikin cerita yang sempurna. Semua bagiannya nyambung, logis banget, argumennya kuat, kayaknya nggak bisa disanggah lagi deh. Pokoknya kita ngerasa pinter banget. Tapi di tengah semua itu ada satu pertanyaan gede yang sering banget kita lupain. Pertanyaannya adalah, does it actually work? Cerita itu beneran bekerja nggak? Beneran bisa menggerakkan orang lain nggak? Nah, disinilah letak perbedaannya, ya kan? Kelihatan banget bedanya. Di satu sisi, ada cerita yang terdengar pintar. Cerita yang logis, rapi, argumennya kuat. Pokoknya yang bikin kita ngerasa, wah pinter banget gue. Tapi di sisi lain, ada cerita yang sebenarnya bekerja. Ini cerita yang bisa benar-benar menggerakkan dan mempengaruhi orang, yang bisa mengubah keputusan mereka, bahkan memicu tindakan nyata. Nah, tantangan kita sekarang adalah gimana caranya menjembatani dua dunia ini. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama. Kita bakal ngebahas soal jebakan cerita di kepala kita sendiri. Kenapa sih cerita yang kedengarannya jenius banget di pikiran kita seringkali justru gagal total pas ketemu sama audiens yang sebenarnya? Yuk kita bedah. Jebakan pertama, dan ini sering banget kejadian. Cerita kita itu terlalu ribet, terlalu kompleks. Kita pakai banyak jargon, istilah-istilah bisnis yang keren, business speak gitu deh. Yang mungkin kedengeran hebat kalau lagi rapat. Tapi buat audiens, itu malah kayak membangun tembok. Bukannya mereka terkesan, mereka malah ngerasa kayak orang asing yang nggak diundang ke pesta kita. Nggak nyambung gitu. Lanjut, jebakan kedua. Ini juga bahaya banget. Kita terlalu jatuh cinta sama ide kita sendiri. Saking cintanya, kita jadiin produk atau ide kita itu pahlawan utamanya, si superhero-nya. Padahal, pahlawan yang sebenarnya itu harusnya audiens kita loh. Merekalah yang punya masalah, merekalah yang lagi berjuang. Ide kita itu cuma pedang ajaibnya, alat bantu yang kita kasih biar mereka bisa menang, bukan sebaliknya. Dan ini ada dasarnya loh. Menurut riset, argumen yang bagus sama cerita yang bagus itu ternyata adalah dua jenis yang berbeda secara alami. Beda banget. Gini deh gampangnya, argumen itu ngomong ke otak. Dia pakai logika buat ngebuktiin kalau sesuatu itu benar. Sementara cerita itu ngomongnya ke hati. Dia pakai emosi biar orang jadi peduli. Keduanya sama-sama penting ya, tapi fungsinya beda total. Ini bukan sekedar teori di atas kertas. Coba deh dengerin pengakuan jujur dari seorang CEO startup, sebut saja namanya Boy. Dia bilang, startup gue dulu gagal bukan karena ceritanya jelek, tapi karena kami terlalu percaya diri tanpa pernah benar-benar ngetes reaksi orang. Wow, ini tuh kayak tamparan keras ya, pengingat betapa bahayanya sebuah cerita yang cuma kita simpan di kepala dan nggak pernah diuji. Oke, terus gimana dong cara kita keluar dari semua jebakan itu? Jawabannya adalah dengan mengubah total cara kita memandang sebuah cerita. Nah, di bagian ini, kita akan belajar untuk memperlakukan cerita kita bukan sebagai sebuah mahakarya final, tapi sebagai sebuah hipotesis, sebuah eksperimen. Nah, ini dia poin utamanya. Sebuah cerita itu bukanlah sebuah klaim final. Anggaplah cerita itu sebagai sebuah hipotesis pengaruh. Maksudnya apa? Ya kita cuma berhipotesis, kita cuma menduga. Kayaknya cerita ini bakal bikin audiens tergerak deh. Tapi namanya juga hipotesis ya kan? Nilainya baru beneran kebukti kalau udah kita uji di dunia nyata. Nah, mungkin kita udah familiar banget kan sama struktur cerita yang rapi kayak gini. Ada konteksnya, ada tantangannya, resolusi, dan pesan moralnya. Kita mungkin udah kerja keras banget nyusun cerita kita biar strukturnya sempurna. Tapi, ingat ya, sekali lagi, ini semua itu baru hipotesis awal kita. Ini bukan hasil akhir yang udah pasti manjur. Oke, jadi kita udah paham ya apa masalahnya. Sekarang pertanyaannya, gimana solusinya? Gimana caranya kita ngetes hipotesis cerita kita ini? Nah, di bagian ini kita akan bahas langkah-langkah praktisnya. Gimana cara uji cerita, dan yang paling penting, gimana cara baca reaksinya. Dan ini tuh bukan cuma teori buat kuliah doang loh. Ini adalah apa yang terjadi setiap hari di dunia profesional. Perusahaan-perusahaan besar itu ngetes cerita mereka setiap saat. Lewat apa?
Ya lewat A/B testing buat iklan, melihat reaksi pertama orang pas lagi pitching, atau nganalisis engagement konten 24 jam pertama. Bahkan cuma dari ngelihat kerutan dahi bos pas kita ngasih ide baru. Ini tuh skill wajib di dunia kerja. Jadi inget ya, tujuan kita di sini tuh bukan buat nyari tepuk tangan meriah, bukan. Tujuan kita adalah jadi semacam detektif reaksi. Kita harus jeli ngelihat hal-hal kecil. Satu klik, satu komentar, satu pertanyaan susulan dari mereka. Atau bahkan keheningan total. Jangan pernah remehin keheningan ya, karena itu bisa jadi sinyal paling jujur yang kita dapat. Itu data-data penting kita. Nah, inilah yang akan jadi tantangan formatif kita di Quest 4. Prosesnya simpel aja, tapi dampaknya luar biasa. Pertama, pilih satu cerita buat diuji. Kedua, tentuin audiensnya. Nggak usah banyak-banyak, yang penting relevan. Ketiga, lakuin tesnya. Bisa lisan, tulisan, atau visual. Keempat, catat semua reaksi yang muncul. Kelima, dari situ tarik satu insight utama. Dan terakhir, tulis refleksi bareng tim. Ingat, yang penting prosesnya, bukan hasilnya harus sempurna. Oke, tapi pasti ada yang mikir kan, gimana kalau pas dites hasilnya gagal? Gimana kalau audiensnya diem aja atau malah nggak suka? Nah, ini penting banget. Kita perlu mengubah cara kita melihat kegagalan. Karena di sini, kegagalan adalah data yang berharga. Kalau kamu masih takut salah, dengerin deh kata-kata dari seorang recruiter ini, sebut aja namanya Ayu. Dia bilang, kami tuh nggak nyari orang yang selalu benar. Kami nyari orang yang cepat sadar kenapa mereka salah dan punya keberanian buat memperbaikinya. Ini bukti nyata kalau kemampuan belajar dari kesalahan itu justru jadi aset yang mahal banget di dunia kerja. Jadi tolong ingat ini baik-baik ya. Reaksi dari audiens itu bukanlah vonis hakim. Itu bukan palu yang nentuin cerita kamu bagus atau jelek. Bukan. Anggap reaksi itu sebagai sebuah insight, sebuah kompas, data berharga yang ngasih tahu, belok ke sini deh, biar sampai tujuan. Intinya ini bukan lagi tentang menilai cerita kita itu bagus atau jelek. Udah lupain itu. Pertanyaannya sekarang adalah, cerita ini bekerja atau enggak? Dan kalau enggak, kenapa? Justru cerita yang nggak bekerja itu bukan sampah. Itu adalah bahan belajar kita yang paling berharga. Kayak peta harta karun yang nunjukin di mana kita bisa jadi lebih baik. Oke, kita udah ngobrolin banyak hal. Teorinya, konsepnya, semuanya. Sekarang, saatnya kita bawa ini semua kembali ke kamu. Kembali ke cerita yang lagi kamu bangun. Udah cukup nebak-nebaknya. Sekarang, saatnya menguji ceritamu. Coba deh, sekarang lihat lagi cerita yang udah kamu siapin. Lihat baik-baik. Terus tanya ke diri sendiri, sejujur-jujurnya ya, apakah audiens kamu nanti bakal beneran tergerak pas dengar cerita ini? Atau mereka cuma bakal mengangguk-angguk sopan aja karena nggak enakan? Dan sebagai penutup, yuk kita camkan ini baik-baik. Cerita yang paling hebat itu bukanlah cerita yang kedengarannya paling pintar. Bukan. Cerita yang hebat adalah cerita yang paling mau dan paling berani untuk diuji. Paling rendah hati untuk mendengar masukan dan paling gigih untuk terus diperbaiki. Selamat mencoba dan selamat bereksperimen.